Oke, oke. Nah, sudah cukup jelas ya untuk ruang popok. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana keefektifan parfum bayi pada bayi? Apakah ada anjuran penggunaan untuk pemakaian pada usia berapa? Nah, kan sekarang kan mungkin beberapa tahun belakangan kan lagi in banget nih parfum bayi ya, Dok ya. Nah, apakah ini aman untuk si kecil? Kadang kan parfum itu kena dengan kulit bayi juga ya, Dok ya. Apakah memang sebenarnya aman untuk bayi? Kalaupun memang aman, kira-kira di usia berapa sih bayi ini boleh pakai parfum? Nah, ya, boleh saya jawab ya. Jadi sebaiknya sih menurut saya itu bayi itu parfum itu kan sebetulnya kayak semacam tambahan ya. Nah, jadi bayi itu sebetulnya tidak usah menggunakan parfum pun juga tidak masalah. Namun ya kita kembali lagi sebagai orang tua, ketika kita membelikan produk untuk si kecil, yang nomor satu harus diperhatikan adalah kita harus membaca label dengan hati-hati. Jadi bacalah label dari produk yang akan diberikan kepada si kecil dengan teliti. Nah, apakah ada kandungan yang memang berbahaya untuk si kecil? Nah, untuk parfum sendiri, kalau parfum sih, kalau dari saya sih tidak menganjurkan ya bayi diberikan parfum. Karena tidak diberikan parfum toh juga tidak masalah kan ya. Wangi Ya, juga jadi kok enak ya, Dok ya. Nah, oleh karena itu ya Kak, parfum pun untuk orang dewasa kan juga sebetulnya tambahan ya, bukan kewajiban atau barang yang wajib dipakai kan. Nah, Betul. apalagi untuk bayi juga jarang keluar-keluar, lalu juga aktivitasnya kan tidak terlalu banyak sebanyak dewasa. Nah, sebaiknya sih parfum tidak perlu diberikan. Ya, cuma kembali lagi, kalau memang orang tua ingin memberikan, sebaiknya baca dengan teliti produk label yang ada di produk tersebut. I see. Berarti sebenarnya tidak ada aturan usia berapa bisa pakai parfum gitu tuh sebenarnya nggak ada ya, Dok ya? Iya, nggak ada sebetulnya. Oke, Bunda Noyu _86. Semoga menjawab ya. Oke, kita coba cek lagi untuk pertanyaan berikutnya. Dok, bagaimana cara mengetahui jenis kulit bayi? Bagaimana cara mengetahui jenis kulit bayi? Mungkin apakah bayi saya ini kulitnya sensitif? Mungkin gitu. Mungkin maksud pertanyaannya seperti itu, Dok. Jadi ya kita tidak bisa mengetahui kulit bayi tersebut sensitif atau tidak terhadap suatu produk jika tidak kita cobakan terhadap bayi tersebut. Nah, jadi memang kalau misal tips untuk orang tua, memang dermatitis atopik atau eksim itu kan yang sering terjadi pada anak-anak. Nah, namun pencegahan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, mandi. Dari mandi itu si kecil mandinya itu sehari cukup 2 kali saja, tidak usah terlalu sering. Lalu air yang digunakan sebaiknya air hangat suam-suam kuku atau suhunya itu sesuai dengan suhu tubuh, kurang lebih antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Waktunya tidak perlu terlalu lama, jadi 10 menit saja cukup. Lalu kedua, dari sabunnya. Berilah sabun ke si kecil yang tidak mengandung bahan-bahan tambahan seperti pewarna, pewangi. Jadi menggunakan sabun yang memang untuk bayi dan juga lebih baik lagi yang mengandung pelembab tapi tidak antiseptik. Jadi jangan berikan antiseptik karena antiseptik seperti yang kita ketahui justru dapat mengiritasi, membuat kulit menjadi kering. Seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah selesai mandi, segera keringkan menggunakan handuk. Lalu untuk dalam memilih pakaian, pilihlah pakaian yang memang nyaman dan juga nyaman serta longgar, bahannya pun enak. Biasanya sih yang bahan-bahannya yang seperti katun, jadi hindari penggunaan yang seperti wool ataupun
pakaian yang terlalu ketat atau pakaian yang kadang kita lihat aja terasa gatal ya. Kadang kan ada ya bahan-bahan yang seperti ada renda-rendanya atau yang memang ya berilah pakaian kepada si kecil yang nyaman seperti itu. Lalu jika setelah selesai mandi boleh diberikan pelembab tambahan kepada si kecil. Nah, itu cara-cara untuk mencegah alergi. Jadi kalau dermatitis atopik itu kalau sudah kambuh itu dapat diobati. Namun lebih baik adalah mencegah terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi pencegahan tetap nomor 1, lebih penting. Oke. Jadi sebenarnya kita nggak bisa asal mengetahui jenis kulitnya apa sampai kalau kita nggak kalau si kecil ini tidak ada reaksi apapun di kulitnya gitu ya dok ya, dan memang lebih baik kita cegah dulu pencetus nanti si kecil itu kulitnya bermasalah gitu ya dok ya. Ya, jadi dalam memilih produk yang akan digunakan itu kita juga harus berikan yang memang aman untuk si kecil. Jadi karena tiap-tiap anak pun jenis kulitnya juga berbeda-beda. Ada anak yang memang diberikan segala macam produk tidak masalah. Itu sama aja ya seperti dewasa. Jadi penggunaan produk tertentu ada orang yang tidak cocok, ada orang yang cocok. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat melihat reaksinya setelah menggunakan produk tersebut. I see, oke. Nah, oke. Untuk pertanyaan berikutnya, semoga tadi menjawab ya, Bunda. Untuk pertanyaan berikutnya, anak saya 3 hari yang lalu kena flu Singapura, telapak tangan, kaki, dengkul, siku, bintik-bintik kulitnya kayak cacar dan sariawan banyak banget. Cara mengatasi bintik-bintiknya gimana ya dok? Bisa pakai salep? Bisa pakai salep apa ya dok? Flu Singapura memang agak ngeri. Ya, jadi keluhan yang tadi ya, misal ada bintik-bintik, lalu ada melentik-melentik, itu memang sebaiknya sih segera diperiksakan ke dokter untuk mendapat diagnosis yang tepat. Karena kadang-kala orang tua menganggap keluhan tersebut entah herpes atau HFMD. HFMD itu yang hand foot mouth disease atau yang dikenal dengan KTM biasanya. Itu kadang-kala kan sebetulnya kalau orang awam ya dilihat keluhannya sama ya seperti itu. Nah, sebaiknya sih memang dikontrolkan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, untuk ibu tadi yang bertanya, sebaiknya sih sarannya segera dibawa anaknya untuk berobat ya. Jadi jangan sampai di rumah lalu diberikan obat sendiri. Kadang-kala yang juga berbahaya itu adalah ketika orang tua tidak membawa anaknya berobat, namun hanya pergi misalnya ke apotek lalu menanyakan obatnya ke penjualnya. Nah, itu kan berbahaya sekali karena kan ya dokter menentukan diagnosis kan dari melihat, menanyakan, dan juga melakukan pemeriksaan secara langsung. Sedangkan jika hanya menanyakan obat di apotek, itu resikonya efek samping dan juga itu berbahaya sekali, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, untuk ibu yang tadi bertanya tentang flu Singapura, sebaiknya sih untuk anaknya yang dengan gejala-gejala yang sudah ada ruam dan juga ada demam segala macam sariawan, segera dibawa ke dokter. Karena nantinya pun resep untuk penyakit kulit bukan hanya dari salep saja, kadangkala memang juga dari obat minum itu perlu. Seperti itu. Oke, iya benar. Jadi kalau memang apalagi gejalanya sudah sedemikian terlihat ya dok ya, dan tidak bisa cuma harus menggunakan salep gitu ya, lebih baik langsung periksa ke dokter gitu ya dok ya. Iya. Tapi untuk flu Singapura sendiri ya dok ya, sebenarnya dia itu dari apa? Dari virus kemudian menular gitu ya dok ya? Ya, itu juga penyebabnya dari virus, lalu keluhannya itu bisa secara sistemik. Sistemik itu ya ada demam, lalu biasa seringkali muncul sariawan di bibir, di daerah tangan dan kaki itu ada ruam-ruam seperti melenting tadi juga. Nah, itu jadi pengobatannya pun
memang kalau virus itu kan seringkali beberapa kasus itu dapat sembuh sendiri. Namun juga yang perlu Mm-mm. kita perhatikan adalah pengobatan dari gejala. Jadi untuk meringankan Mm-mm. gejala, misal ada demam, ya diberikan Mm-mm. obat untuk penurun panas. Lalu misal ada keluhan Mm-mm. gatal, nanti oleh dokter diberikan obat yang supaya meredakan gatalnya juga. Nah, itu Mm-mm. perlu. Jadi pengobatan dari virus sendiri selain istirahat, imunitas dari Mm-mm. tubuh, vitamin, dan juga gejala-gejala yang ada diberikan obat untuk meringankan dari gejala tersebut. I see. Oke, tadi Bunda Ayu ya kalau nggak salah tadi ya. Oke, bisa langsung segera ke dokter ya Bunda ya sebelum terlambat. Oke, kita next untuk pertanyaan berikutnya. Dok mau tanya dong, ya dok ya, dok mau tanya dong. Baby lagi umur 8 bulan, nah si Baby J ada keluhan kok bekas gigitan nyamuk bisa jadi menghitam ya dok, padahal tidak digaruk. Obat yang bagus untuk menghilangkan apa ya dok? Oh jadi mungkin digigit nyamuk bekasnya itu nggak langsung hilang bahkan menghitam gitu. Itu mungkin jenis kulitnya mungkin ya dok ya atau apa dok? Nah, jadi kalau misal memang ada yang disebut dengan hiperpigmentasi postinflamasi. Jadi setelah adanya ruam ataupun muncul luka di daerah kulit, itu lalu ada muncul gejala sisa ruamnya itu berupa kehitaman. Nah, sebetulnya Oke. kehitaman itu sih perlahan-lahan dapat menghilang sendiri. Ya, dapat Oh menghilang jadi itu sendiri, nanti bilang cuma sendiri ya memang dok ya? perlu waktu karena memang dari tipe kulit tiap orang kan memang berbeda-beda. Ada yang lebih Mm-mm. sensitif dalam arti ketika ada ruam ataupun luka, eh, hilangnya itu lebih lama dibandingkan orang lain misalnya. Nah, tapi ya itu Hmm. perlu waktu. Jadi pengobatan pada kulit itu memang tidak dapat instan. Jadi perlu Mm-mm. waktu dan waktunya pun kadangkala juga tidak bisa cepat ya. Jadi Mm-mm. butuh waktu seperti itu. Oke. Kan kadang ada tuh yang bilang ini jenis kulitnya apa ya? Mungkin mitos ini ya dok ya. Misalnya ini darahnya manis nih. Jadi kalau misalnya ada luka atau gigitan nyamuk susah hilang atau misalnya bahkan nggak bisa hilang. Itu sebenarnya mitos ya dok ya. Ya, kadangkala memang ada kulit yang lebih sensitif ya tiap orang. Jadi ketika ada gigitan nyamuk, lalu muncul ruamnya itu kehitaman dan menetap Mm-mm. lebih lama dibandingkan orang lain, itu memang ada. Jadi memang tiap tipikal kulit setiap orang itu kan berbeda-beda. Tapi kalau tentang darah manis, nah itu kan darah masa rasanya manis. Jadi mitos Harusnya ya sih dok enggak ya. ya, itu mitos. Oke. Oke, next ini banyak banget pertanyaannya dok hari ini. Dok, saya menggunakan baby oil untuk membersihkan area telinga anak. Setelah itu muncul bintik-bintik merah gatal berhari-hari. Jika berkeringat jadi tambah gatal. Bagaimana mengobatinya ya dok ya? Oh iya, karena kan memang lebih gampang membersihkan telinga menggunakan baby oil. Gimana nih dok untuk jawabannya? Jadi untuk membersihkan telinga menggunakan baby oil, jadi menggunakan cotton bud ya biasanya ya. Nah, itu Betul. kadangkala sih kalau misalnya telinga gatal itu ya yang perlu kita waspadai kadangkala menggunakan cotton bud lalu dimasukkan ke telinga itu bisa beresiko mendorong kotoran dari telinga untuk lebih dalam lagi. Ya, jadi harus Oke. waspada. Dan seringkali Mm-mm. ya, waktu dulu saya praktek di UGD itu seringkali banyak beberapa kasus yang justru ujungnya dari cotton bud itu seringkali ketinggalan di dalam telinga. Itu yang memang juga ya berbahaya. Jadi Iya betul. jadi memang lagi setelah membersihkan telinga ternyata ujung dari cotton bud itu kapasnya itu suka ketinggalan di dalam telinga. Ketinggalan. Betul. Ya. Nah, tapi untuk Bunda Wahyu ini jadi menggunakan baby oil, kemudian setelah menggunakan baby oil tersebut, telinganya si kecil memerah gitu. Jadi ada bintik berhari-hari gitu. Jadi Bunda Wahyu ini bingung nih,
bagaimana cara mengobatinya, Dok, gitu. Jadi sebenarnya telinganya itu merah-merah, bintik-bintik merah. Nah, bintik-bintik merah itu awalnya karena setelah dibersihkan dengan baby oil gitu. Solusinya kira-kira gimana nih, Dok? Nah, mungkin yang perlu kita ketahui apakah memang anak tersebut tidak cocok dengan baby oilnya. Karena setelah dibersihkan kok justru malah memerah, sedangkan baby oil sendiri kan sebetulnya kalau misal pada umumnya digunakan tidak juga menimbulkan rasa panas ataupun yang menyebabkan kulit kemerahan. Nah, kita lihat lagi dan apakah ruamnya itu seperti apa memerahnya itu, ada muncul bersisik atau muncul melenting. Nah, itu perlu dieksplor lebih lanjut. Betul. Jadi mungkin kemungkinan besar adalah memang nggak cocok dengan baby oilnya ya, Dok ya? Ya, kadang kala bisa terjadi, tapi ya perlu kita telusuri lebih lanjut keluhan dari memerahnya di telinga si kecil tadi. Apakah ada ruam-ruam tambahan yang lain ataukah tidak? Bisa jadi kan ada mungkin ya, Dok, anak yang kalau keringetan itu gatal-gatal gitu. Itu ada kan ya, Dok, untuk beberapa anak seperti itu. Biang keringat ya maksud Mbak Anis? Maksudnya gatal-gatal di daerah mana? Jadi kayak misalnya terutama ya di tempat area yang berkeringat gitu, misalnya wajah gitu ya, atau misalnya yang sering lipatan gitu kan kadang suka memerah gitu ya kalau mulai lembab ada keringatnya gitu, dan beberapa anak kan terjadi mengalami itu gitu. Nah, ya yang sering dialami oleh anak itu yang biasanya seringkali munculnya itu di daerah kepala, leher, dada, punggung. Itu seringkali ada yang disebut dengan biang keringat. Jadi biang keringat ini muncul biasanya ketika cuacanya panas. Lalu anak itu kan cenderung kadangkala keringatan, tapi anak itu tidak tahu kalau harus dielap ataupun menggantikan pakaiannya dengan yang baru. Nah, itu dapat menyebabkan munculnya biang keringat, di mana kelenjar keringat pada anak kan juga belum matang. Selain itu, dapat juga terjadi penyumbatan di saluran kelenjar keringat tersebut. Nah, itu yang dapat menyebabkan efeknya itu muncul biang keringat. Tapi sih sebetulnya tidak perlu khawatir kalau biang keringat itu nanti bisa sembuh sendiri. Jadi yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah ketika anak berkeringat, segera dibersihkan keringatnya, lalu menggunakan pakaian yang baru. Jadi harus mengedukasi anak dan juga pengasuhnya. Seperti itu. Nah, lalu ketika anak biang keringat kan tentu terasa gatal ya. Itu dapat diberikan tambahannya itu lotion yang mengandung kalamin. Jadi dapat meredakan, mengurangi rasa gatal tersebut. I see. Kadang-kadang juga ya lagi-lagi ya dikasih obat, dikasih bedak supaya kering dan harapannya sih biang keringatnya nggak banyak. Tapi sebenarnya harusnya diberikan tadi, Dok, oil lotion. Oke, lotion. Oke, dan itu sebenarnya sekarang udah banyak yang jual gitu ya, Dok ya? Ya, bisa dibeli bebas sekarang. Oke. Nah, untuk biang keringat sendiri, tadi kan katanya ada penyumbatan ya, Dok ya? Penyumbatan. Nah, penyumbatan itu tuh biasanya apakah memang itu alami terjadi atau misalnya sebenarnya bisa kita cegah, biang keringat itu bisa kita cegah gitu sebenarnya? Bisa kita cegah sebetulnya Mbak Anis dengan yang tadi caranya jika setelah berkeringat segera dilap sampai kering, lalu mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru sehingga tidak menyebabkan tadi tertimbunnya misalnya ada sel-sel mati ataupun kotoran yang berefek menyumbat dari saluran kelenjar keringat tadi yang nantinya berefek menjadi biang keringat. I see. Oke, Dok. Coba saya cek pertanyaannya. Sepertinya itu Oke.
Sudah tidak ada pertanyaan lagi dan memang pas banget sudah sore hari. Terima kasih nih dokter nih, waktunya, ilmunya bermanfaat banget, apalagi ini soal kulit yang memang biasa terjadi ya di anak-anak. Oke. Mungkin ada untuk pesan terakhir ya, masukan untuk bunda-bunda di rumah supaya kulit si kecil itu bukannya tidak terjadi ya, meminimalisir terjadinya penyakit kulit pada bayi. Ya, jadi untuk ibu-ibu atau biasa bukan ibu-ibu saja ya Mbak Anis ya, ayah-ayah juga harus tahu. Jadi memperhatikan kulit si kecil. Jadi jika kita memberikan produk pada si kecil, jangan lupa bacalah labelnya, label pada produk dengan hati-hati dan teliti. Nah, untuk pada kulit si kecil itu sebaiknya memang dijaga karena kulit si kecil itu kan rentan dan juga lebih sensitif dibandingkan kulit dewasa. Nah, di saat pandemi seperti ini, tambahannya untuk si kecil jangan lupa dijaga daya tahan tubuhnya, imunitasnya, lalu stay at home, jangan pergi-pergi keluar kalau tidak ada hal yang penting, karena kecuali imunisasi itu sebaiknya memang anak di rumah saja. Selain itu, untuk penggunaan masker di atas 2 tahun, anak-anak harus mulai diajarkan dan dibiasakan menggunakan masker. Lalu untuk di bawah 2 tahun, sebaiknya jangan menggunakan masker, dapat diberikan face shield tambahannya untuk alat pelindungnya. Selain itu jaga daya tahan tubuh dari makanan juga harus yang gizinya seimbang. Jadi semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih Nice Food Mbak Anis. Terima kasih juga dokter. Iya, sehat selalu, salam buat keluarga. Oke, terima kasih dok. Selamat sore. Sore. Yap, hari ini kita tadi pertanyaan cukup banyak ya soal penyakit kulit. Nah, saya mau infoin lagi, ngingetin lagi bahwa hadiahnya itu banyak banget. Akan selain merchandise untuk kalau merchandise ini untuk 2 penanya terbaik ya, dan 5 voucher belanja di Kreasi Anak Cerdas. Ketentuannya akan saya infokan di caption setelah ini. Jadi setelah ini saya akan posting di feed. Kemudian apa aja sih syarat-syarat untuk mendapatkan voucher belanja itu? Oke. Oke, sama-sama. Oke, dan karena sudah sore, terima kasih juga buat bunda-bunda yang sudah join, yang sudah nanya. Senang banget, hari ini pertanyaan memang banyak banget. Dan setelah ini tetap pantengin karena ada ketentuan untuk mendapatkan voucher belanja di Kreasi Anak Cerdas ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.